Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SDN Citra Indah Sukamaju, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa, udah sarapan? Nah, sarapan dulu ya, supaya tambah semangat belajarnya, fokusnya dalam menyimak video pembelajaran ini juga fokus dan bisa menerima materi dengan baik. Hari ini kita masih melanjutkan ya tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dan kita masuk pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut percayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah membaca cerita, anak-anak mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, anak-anak mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, anak-anak mampu merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, anak-anak mampu mewarnai dan membuat motif patung. Bagaimana? Masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, selain mengetahui nilai apa saja yang terkandung, kita juga harus bisa menyebutkan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain menyebutkan contoh, selain menghafal, selain memahami contohnya, kita juga harus bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah menerapkan atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Bagus ya. Jadi selain bisa menyebutkan contoh, tapi kita juga memang sudah melaksanakannya. Selanjutnya, coba untuk mengulang kembali. Ibu ada contoh di sini. Sebelah kiri ada pernyataan atau contoh ya, contoh dari pengamalan nilai Pancasila, dan sebelah kanan ada lambangnya, ada lambang bintang. Itu sila keberapa ya? Ya, ada rantai, ada pohon beringin, lambang kepala banteng, dan juga lambang padi dan kapas ya. Coba kita lihat, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Lihat panah hitam menunjuk ke garis panah hitam menunjuk ke lambang rantai. Rantai itu lambang sila keberapa ya? Masih ingat? Ke berapa? Kedua, ketiga? Iya betul, lambang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya membantu teman saat jatuh dari sepeda. Selanjutnya, menghargai karya orang lain. Lihat garis panah biru menunjukkan ke lambang padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu lambang sila keberapa ya anak-anak? Betul, lambang sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu menghargai karya orang lain, menghargai karya seniman besar, menghargai hasil karya temannya. Ya, harus kita apresiasi, harus kita hargai dengan baik. Yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, saat bermusyawarah. Nah, kata kuncinya nih, ada diskusi berkaitan dengan musyawarah. Biasanya tuh sila keberapa ya?
garis panahnya menunjukkan ke lambang kepala banteng. Sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tentang demokrasi ya, betul. Lanjut, menghormati teman saat beribadah. Nah, kata kuncinya beribadah. Masih ingat nilai yang terkandung pada sila ke 1? Betul, lambangnya lambang bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir adalah bangga saat mengenakan batik. Lihat panah merah menunjukkan ke lambang pohon beringin, itu sila ke-3. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, masih ingat ya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, selain nilai-nilai Pancasila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan dengan sesama manusia, ternyata nilai-nilai Pancasila juga bisa kita terapkan kepada makhluk hidup lain selain manusia, yaitu misalnya kepada hewan dan juga tumbuhan. Nah, seperti apa sih pengamalan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan? Itu contohnya yaitu melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan pengamalan sila ke-1. Contoh selanjutnya yaitu bangga terhadap hewan asli Indonesia, misalnya jalak Bali. Nah, kita harus bangga. Itu hewan-hewan dari asli Indonesia, harimau Sumatera ya. Itu termasuk pengamalan sila ke-3. Yang selanjutnya contohnya melaksanakan kewajiban dan hak dalam merawat hewan. Itu merupakan pengamalan sila Pancasila ke-5. Yang terakhir adalah menolong hewan. Nah, menolong hewan misalnya anak-anak lihat hewan kucing, dia ada di atas pagar tidak bisa turun, atau ada di atas pohon tidak bisa turun. Nah, kita bantu, kita tolong kucing tersebut. Nah, itu termasuk kita sudah mengamalkan nilai Pancasila sila ke-2 dalam menyayangi hewan ya. Selanjutnya, nah, apakah di rumah anak-anak punya hewan peliharaan? Kalau punya, sama dengan Lina. Coba kita dengar nih, ada cerita Lina yang memiliki hewan peliharaan seekor kucing. Dengarkan baik-baik ya. Karena setelah Ibu bacakan cerita ini akan ada pertanyaan. Jangan lupa disiapkan buku tulisnya, dicatat soalnya, dan dijawab di buku tulis tema 1. Jangan lupa beri tanggal hari ini. Nah, Ibu bacakan paragraf pertama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Paragraf kedua, pagi ini Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Paragraf ketiga, tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Paragraf keempat, setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Wah, seru ya ceritanya. Coba setelah menyimak tadi cerita yang Ibu bacakan, kita lihat ada pertanyaan. Yang pertama, sikap yang dilakukan Lina itu pada cerita tadi termasuk pengamalan sila keberapa ya? Seperti pada slide sebelumnya itu ada contoh pengamalan nilai Pancasila dalam menyayangi hewan.
Nah, sikap yang dilakukan Lina tadi ketika kucingnya terluka, Lina mengobatinya, membawanya ke dokter. Nah, itu termasuk pengamalan sila keberapa ya anak-anak? Jelaskan, jangan lupa ya. Yang kedua, jika kalian menjadi Lina tadi memiliki hewan peliharaan seekor kucing, apa yang akan kalian lakukan ketika terjadi kejadian tadi kucingnya terluka jatuh dari atap rumahnya? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, coba ceritakan dengan lengkap ya. Ditulis pertanyaannya dan jawabannya di buku tulis tema masing-masing. Jangan lupa beri keterangan hari tanggal hari ini ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal macam-macam patung Nusantara. Selain itu juga ada teknik pembuatan patung ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, selain membuat patung, agar patung itu terlihat menarik, terlihat lebih menarik, kita bisa memberikannya warna. Selain motif atau desain patung, kita juga bisa memberikan warna ternyata untuk lebih menarik perhatian, kita perlu memberikan warna. Selain bentuknya yang sudah menarik, selain motifnya, desainnya yang sudah menarik, diberi warna akan lebih menarik lagi. Coba kita lihat apa sih yang kita perlukan untuk mewarnai patung. Nah, siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Apa saja bahannya? Cat akrilik atau cat minyak sebagai warna sesuai selera atau juga sesuai tema patung yang anak-anak buat ya. Koran bekas untuk alas pekerja, air untuk campuran. Ada juga patung Nusantara yang telah kering ya. Harus sudah kering baru diberi warna. Tadi bahan, sekarang alatnya yaitu kuas besarnya tergantung kebutuhan ya. Yang kedua adalah palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaannya, yang pertama campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Ya, dikira-kira tidak terlalu keenceran, tidak terlalu kental ya. Yang kedua, aduk dalam palet atau wadah lain. Yang ketiga, pastikan patung Nusantaramu yang sudah kalian buat itu sudah kering sempurna. Yang selanjutnya, warnai patung sesuai selera. Sama seperti kemarin, kita sudah belajar membuat poster tentang melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana, sudah puas dengan poster buatan anak-anak? Nah, kemarin juga Ibu memberikan contoh gambar posternya diwarnai, jadi akan lebih menarik, terlihat lebih menarik ya. Tuh. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita mempelajari pengamalan sila Pancasila terhadap makhluk hidup lain seperti hewan ya, menyayangi hewan. Terus selanjutnya kita belajar mewarnai patung. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak bisa pahami dengan baik. Ibu juga akan berterima kasih kepada sumber dan inspirasi buku sumber, buku paket tematik kelas 6 dan inspirasi Ibu di alamat YouTube yang sudah Ibu terakan ya, channel YouTube-nya Ibu Mumba. Inspirasinya ya, selanjutnya juga Ibu akan berterima kasih untuk gambar dan background-nya. Cukup sekian, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.